Ya, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dengan penuh sukacita dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, kita mau mengucap syukur pada pagi hari ini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Kita menaikkan pujian bersama dari Nafiri Rohani nomor 22. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Pujilah Tuhan Raja atas segala raja. Pujilah Tuhan Raja atas segala raja. Hai segenap alam semesta, pujilah Dia. Hai jiwaku, nyanyikanlah pujian, beri hormat pada Pujilah Tuhan yang menggenap kesusahan. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu terpimpin. Berdoalah pada Tuhan tiap waktu, naikkan pujian baginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mentadbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa bagi kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita betapa Roh Kudus itu sangat dekat di dalam kehidupan kita. Bahkan Roh Kudus membantu kita ketika kita berdoa. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Seringkali Bapak Ibu di tengah-tengah pergumulan atau kesesakan yang kita alami, kita bisa sampai pada titik ini di mana
kita sudah tidak tahu lagi bagaimana berdoa dan apa yang harus dikatakan di dalam doa kita kepada Tuhan, karena begitu berat beban yang ada di dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita, menyatakan bahwa ketika kita tidak tahu lagi bagaimana kita harus berdoa, dan di dalam kelemahan-kelemahan kita, Roh Kudus berdoa untuk kita, bersafaat. Roh Kudus bersafaat bagi kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sedemikian eratnya, sedemikian dekatnya Roh Kudus itu dengan kita di dalam hidup kita. Di dalam dunia ini, kita tidak pernah sendirian, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena Roh Kudusnya Dia berikan untuk menyertai kita senantiasa. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 48. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita mau memuji Tuhan Yesus, Raja segenap alam. Biarlah Dia yang menjadi kekasih kita, menjadi harta roh kita yang sangat berharga. Karena Dia sangat mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, Ilahi dan manusia, hendaku turun dan ku kasihi Kau, harta rohku yang menang. Indahlah bukit, indah sawah padang, tanah anggur yang gemerlap. Tuhanku Yesus yang lebih indah dari kesukaannya tenang. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Kita akan bermazmur dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mohon kesediaan Saudari Eli untuk bisa membacakannya bagi kita. Silakan mikrofonnya dinyalakan dulu. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah orang-orang yang ditebus Yahweh mengatakannya, mereka yang telah Dia tebus dari tangan musuh. Dia telah mengumpulkan mereka dari berbagai negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mereka telah mengembara di padang belantara, di jalan padang pasir,
Mereka tidak menemukan kota kediaman. Mereka lapar dan juga dahaga, jiwa mereka menjadi letih dalam dirinya. Lalu mereka berseru kepada Yahweh dalam kesusahan mereka. Dia membebaskan mereka dari kesesakannya. Dan dia membimbing mereka di jalan yang benar, menuju kota kediamannya. Amin. Baik. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Mazmur pasal 107 ini adalah satu Mazmur yang indah, satu Mazmur yang sangat luar biasa, karena di dalam Mazmur 107 ini banyak sekali diceritakan bagaimana Tuhan menolong, membebaskan orang-orang sehingga di dalam berbagai kesesakan yang mereka alami, mereka mendapatkan kelepasan. Sehingga Mazmur ini kemudian mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Mazmur 107 mengatakan Tuhan itu baik dan Tuhan itu menyentuh dan berperkara di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam berbagai persoalan kehidupan kita. Satu hal yang bisa kita simpulkan, Bapak Ibu, adalah bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memperhatikan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Di dalam Dia, kita selalu mendapatkan jalan keluar, selalu mendapatkan kelepasan, dan selalu mendapatkan solusi bagi setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Bapak Ibu, kita naikkan kembali Nafiri Rohani nomor 48, kita nyanyikan bait yang keempat saja, dan kita akan bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Nafiri Rohani 48 ayat yang keempat, apa yang elok dalam alam ini menjadi bayang tiruan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, sebagaimana pujian yang kami naikkan. Tuhan Yesus, Engkau terlebih indah dari segala sesuatu. Engkau terlebih indah dari semua yang indah yang ada di dalam dunia ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa boleh menjadi yang terindah di dalam kehidupan kami, menjadi yang terutama di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan Alkitab, atau Bapak Ibu nanti bisa, ya, Bapak Ibu bisa melihat di screen. Kita mempersiapkan Alkitab dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia.
Galatia pasal 5. Ini satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat tidak asing bagi kita tentunya. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ayat 16 sampai dengan ayat 26. Haleluya. Saya akan membacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu juga boleh membaca dengan bersuara di tempat masing-masing, ya. Maksudku adalah hiduplah oleh Roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan kedagingan. Sebab keinginan kedagingan berlawanan dengan keinginan Roh, dan Roh berlawanan dengan kedagingan. Dan hal itu saling berlawanan, sehingga kamu melakukan apa yang tidak kamu inginkan. Jika kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Perbuatan kedagingan itu telah nyata, yaitu persinahan, persundalan, penajisan, nafsu liar, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, pengajaran sesat, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku katakan kepadamu, sebagaimana pernah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Ayat 24. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyelipkan kedagingan bersama nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, marilah kita berjalan dalam Roh. Janganlah kita gila hormat dan saling menghasut dan saling mendengki seorang terhadap yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku di dalam kehidupan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup kita bersama dengan Roh Kudus, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu, hidup kita sudah sangat dimudahkan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Ya. Contoh yang paling sederhana adalah adanya penunjuk arah yang kita kenal dengan GPS. Ya. Dengan menggunakan GPS, maka sudah lewat, ya, sudah berlalu masa-masa di mana kita kalau menanyakan arah, menanyakan jalan tertentu itu kemana, kita misalnya kita dengan berkendara dengan mobil, kita membuka kaca lalu bertanya kepada orang di jalan, ya, berhenti dan bertanya kepada orang di jalan, atau kita turun tanya-tanya sama orang yang di jalan. Ini kalau mau ke sini lewat mana, jalannya di mana. Masa-masa seperti itu sudah berlalu, ya. Kita sangat dimanjakan oleh GPS ini. GPS ini menjadi panduan kita, menjadi penuntun kita. Sebenarnya seperti itulah hidup kita, Bapak Ibu, ya. Hidup kita itu juga perlu panduan, perlu tuntunan, perlu pimpinan, supaya hidup kita itu ada arahnya, ada tujuannya. Dan kalau ada tujuan berarti bisa ada yang dicapai.
Nah, Bapak Ibu, sejak Kristus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, orang percaya itu hidupnya berdasarkan panduan, berdasarkan tuntunan pimpinan dari Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menjadi GPS kita. Roh Kudus itulah yang menjadi GPS-nya para murid dan gereja. Mulai dari gereja mula-mula sampai dengan kita sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Roh Kudus itulah GPS kita. Hidup di bawah pimpinan Roh Kudus itu sebenarnya dapat disimpulkan itu hidup dengan iman. Kenapa? Karena Yesus tidak terlihat lagi secara fisik. Para murid ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke surga, para murid sudah tidak bisa melihat dia lagi, para murid sudah tidak bisa menyentuh dia lagi, tidak bisa lagi mendengar suara Yesus, guru mereka yang mengajar mereka, tidak bisa lagi merasakan atau memegang tangannya, tidak bisa lagi menyentuh dia. Tidak ada bukti fisik yang bisa mereka pegang. Tetapi yang bisa mereka pegang adalah dalam tanda petik kenangan akan dia. Kenangan akan dia maksudnya mereka teringat lagi akan pengajaran-pengajaran dia. Dulu guru kita pernah bilang begini. Dulu Yesus bilang begini. Dia melakukan ini. Dia melakukan ini, melakukan itu. Kalau menghadapi situasi seperti ini, dulu dia melakukan yang seperti ini dan seperti itu. Dan dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, mereka diingatkan kembali akan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Saya pikir demikian juga hidup kita ya pada saat ini. Siapa di antara kita yang sudah melihat Yesus, memegang dia secara fisik, mendengar suara dia secara fisik? Tidak ada. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengenang akan dia. Mendengar suara pimpinannya melalui pimpinan Roh Kudus. Fisik yang bisa kita pegang adalah Alkitab kita. Alkitab kita, di mana di situ kita bisa membaca tentang firman Tuhan, kita bisa membaca tentang kehendak dan rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, hidup di bawah pimpinan Roh Kudus berdasarkan firman dan pimpinan Roh Kudus itu adalah gaya hidup beriman. Tidak berpegang kepada materi, tidak berpegang kepada fisik, tetapi kepada iman. Mata imannya itu dilatih untuk melihat ke depan, untuk berpegang kepada janji firman Tuhan. Beriman itu artinya berpegang kepada janji firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks kita pada pagi hari ini, mari kita lebih jauh lagi untuk melihat apa yang dimaksudkan oleh Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26 itu dengan hidup berdasarkan firman dan pimpinan Roh Kudus. Ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama, hidup berdasarkan pimpinan Roh Kudus itu adalah hidup yang tidak memenuhi keinginan daging. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 16 dan ayat 17. Dan aku berkata, hiduplah di dalam roh dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi keinginan daging, sebab daging berkeinginan melawan roh dan roh melawan daging, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa kita ini masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa.
Makanya kalau kita lihat dunia kita ini, jangan kita heran kalau banyak penyakit, ya, penyakit-penyakit yang mematikan, banyak bencana alam, ya, banyak kerusakan, ya. Karena dunia kita ini, planet bumi yang menjadi tempat tinggal kita sekarang ini sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan kita terkejut dengan begitu banyaknya hal yang tidak baik di dalam dunia ini, begitu banyaknya penyakit dan penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Dan penyakit demi penyakit ini sepertinya makin lama ini makin mengerikan, makin gawat begitu. Ya. Ya inilah dunia kita. Kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan orang berdosa. Jadi jangan kita juga kaget kalau melihat orang yang jahat. Orang-orang yang sepertinya tidak punya hati nurani. Ketika ada orang yang mengalami kesusahan, justru dia bukannya membantu, dia malah menambah kesusahan orang. Beberapa 2-3 hari terakhir ini menjadi pergumulan saya. Saya bilang, "Duh Tuhan, orang sudah susah kok masih ada orang lagi yang berusaha untuk mengambil keuntungan, ya, memperkaya diri." Tapi memang seperti inilah dunia kita. Kita masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penuh dengan orang berdosa. Orang yang jahat. Orang yang sudah susah hidupnya, katakanlah begitu ya. Susah hidupnya dan jahat, tapi masih nggak mau datang kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang berdosa, orang-orang fasik. Dan kita juga harus ingat bahwa kita ini berdiam di dalam kemah jasmani, tubuh fisik kita ini, yang masih memiliki kelemahan dan keterbatasan. Kita masih bisa sakit. Kita masih bisa sakit dan sama seperti semua orang yang ada di dalam dunia ini, ya, kita pun akan mati. Tubuh kita dikubur dan menjadi debu. Dan selama kita masih hidup di dalam kemah jasmani ini, dengan kelemahan dan keterbatasan, ya, ada satu perjuangan yang kita rasakan di dalam diri kita. Perjuangan apa? Perjuangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Firman Tuhan katakan, keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Makanya jangan heran dan jangan terlalu merasa susah hati ketika, aduh, saya mau baca Alkitab tapi kok rasanya mau tidur aja. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah perjuangan antara keinginan daging dan keinginan roh, kita masih bisa merasakannya. Aduh, saya rasanya mau marah saja, tapi firman Tuhan katakan saya harus mengampuni. Aduh, Tuhan, kok susah ya rasanya begitu. Ya. Itu adalah satu perjuangan dan kita masih merasakan perjuangan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat selanjutnya di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 19 sampai 21 dan ayat 26, kita bisa membuat satu daftar di situ. Pekerjaan-pekerjaan kedagingan apa yang masih bisa merongrong dan mencobai kita. Ya, disebutkan di situ misalnya perzinahan, percabulan, kenajisan, rangsangan badani, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, keangkuhan, menghasut, dan sebagainya. Seperti itu. Mari kita ambil satu contoh saja pekerjaan kedagingan. Saya mau ambil di sini
penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala. Mari kita melihat selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat gambar ini adalah gambar batu-batu kristal. Batu-batu kristal ini dipoles menjadi gelang, menjadi kalung, atau hanya batu kristal seperti itu saja, begitu ya. Dan kita tahu bahwa ada banyak promosi mengenai batu kristal. Bahwa batu kristal ini mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kesehatan kita kalau kita pakai jadi gelang, jadi kalung, begitu ya. Kita akan bisa jadi lebih sehat. Dan batu kristal ini juga dipromosikan bisa mendatangkan energi yang positif di sekitar kita. Sehingga kalau kita pakai batu kristal atau ada batu-batu kristal di rumah kita, keadaan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga itu menjadi sejuk, lebih adem, tidak banyak pertikaian, dan sebagainya seperti itu. Dan tidak bisa disangkali bahwa banyak orang yang tertarik dan kemudian juga menggunakan batu-batu kristal ini supaya kesehatannya jadi lebih baik, dan sebagainya, dan seterusnya seperti itu. Saya katakan di sini bahwa ini dapat menjadi satu penyembahan berhala. Kenapa ini menjadi satu penyembahan berhala? Karena ketika kita beriman kepada materi, ya, kita menaruh kepercayaan kita kepada materi atau benda, kita menaruh rasa aman kita kepada benda, maka itu menjadi penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah beriman kepada segala sesuatu yang lain selain daripada Tuhan. Penyembahan berhala adalah menaruh rasa aman kita kepada segala sesuatu yang lain selain daripada Tuhan. Penyembahan berhala adalah mengharapkan kesehatan, mengharapkan kebaikan, mengharapkan segala sesuatu yang positif pada segala sesuatu selain daripada. Kenapa ini bisa sangat mempengaruhi orang? Kenapa orang bisa terikat kepada atau percaya kepada batu-batu kristal ini misalnya? Karena apa? Karena dia benda, karena dia materi, dia bisa dipegang, bisa diraba, bisa disentuh, bisa dilihat. Ya, ini adalah satu pemuasan kepada kedagingan kita, pemuasan kepada indera kita. Kalau kita bisa memegang sesuatu, kalau kita bisa menyentuh sesuatu, lebih mudah iman percaya kita dibangun. Itu adalah pekerjaan kedagingan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berpegang kepada firman Tuhan. Untuk beriman, mempunyai mata iman. Matanya itu bukan hanya berhenti kepada materi, kepada benda, tapi melihat melampaui daripada benda itu. Dan kita harus mengakui ketika kita indera perasa, indera penglihatan, indera penciuman kita itu tidak dalam tanda petik itu terpuaskan, tidak terpenuhi, kita tidak pegang barang, kita tidak lihat barangnya, ya, harus kita akui itu manusia kedagingan kita susah beriman. Coba kalau sekarang di zaman pandemi ini, ya, kita tidak punya obat untuk COVID-19. Kita tidak punya obat. Ya. Dan badan kita sudah mulai terasa sakit semua. Apakah kita masih punya iman?
Tapi ketika obat ada di tangan kita, kan kita merasa lebih damai sejahtera, ya kan? Lebih tenang kita punya obat. Ada vaksin, ada obat, ada dokter, ada terapi dan sebagainya. Kita tenang. Coba kalau tidak ada obat, tidak ada dokter, tidak ada vaksin, bisa kita tetap damai sejahtera, bisa kita tetap memuji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, materi, benda ini dapat membawa kepada penyembahan berhala. Dan harus kita ingat, ya, kedagingan itu dia akan selalu menuntut untuk dipuaskan. Dia akan selalu menuntut untuk dipuaskan. Mari kita lihat selanjutnya. Ini ada satu pepatah, saya baru dengar ini 2 hari yang kemarin dari seorang teman. Ya. Pepatah itu mengatakan begini, kukur selalu meminta. Ini kalau yang generasi anak-anak milenial sekarang ini kalau dibilang kukur ini pasti tidak tahu ya, kukur ini apa. Ya, kukur ini apa? Kukur ini parutan kelapa, ya. Alat untuk memarut kelapa. Jadi kalau saudara lihat di gambar sebelah kiri itu, itulah kukur itu. Ya. Cara menggunakannya adalah ya kita duduk, ya ada tempat duduknya, saudara bisa lihat di gambar sebelah kanan itu, ya. Kemudian kelapa itu diparut ya, dikukur itu Bapak Ibu bisa lihat itu bentuk parutannya itu seperti sendok ya. Ujungnya itu tajam ya. Ujung-ujungnya tajam sehingga bisa memarut kelapa. Seperti itu. Nah, kenapa dikatakan kukur itu selalu meminta? Karena apa? Bentuknya itu kan seperti mangkok gitu ya, seperti mangkok kecil. Ya, bentuknya seperti mangkok kecil. Jadi itu seperti tangan kita kalau kita meminta kan, kalau kita sedikit membengkokkan telapak kita itu kan seperti meminta begitu ya. Nah, itulah kepala dari kukur itu. Kukur itu selalu meminta. Kedagingan kita selalu meminta untuk dipuaskan. Jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Ini menjadi satu perjuangan kita. Indera kita itu bagian dari kedagingan kita. Apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang bisa kita sentuh, apa yang bisa kita cium, apa yang bisa kita raba, itu adalah bagian dari kedagingan kita. Dan keinginan daging itu dia akan selalu meminta untuk dipuaskan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melawan keinginan daging dan mengikuti pimpinan Roh Kudus yang bisa kita ketahui melalui firman Tuhan. Ini satu perjuangan. Ini satu perjuangan bagi anak-anak Tuhan. Terutama di dalam masa-masa kesesakan. Ya. Next. Kita harus selalu ingat Bapak Ibu selama masih di dunia ini. Tuhan akan mengizinkan kita berhadapan dengan pekerjaan kedagingan. Bukan untuk mencobai kita, namun untuk menguji kita sejauh mana kita mengandalkan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus dalam menghadapinya. Roh Kudus harus menjadi kekuatan kita, andalan kita untuk kekuatan. Roh Kudus harus menjadi andalan kita untuk mendapatkan pertolongan di dalam menghadapi pekerjaan kedagingan. Bapak Ibu, saya sungguh merasa memasuki sekolah kehidupan ini ketika merawat Mama selama 1 bulan terakhir sebelum Mama dipanggil Tuhan. Segala cara manusia, segala daya upaya
saya dan adik-adik kita lakukan. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa kalau Tuhan tidak kita libatkan, tidak kami libatkan, kuasa, kekuatan, dan pertolongan Tuhan tidak kami libatkan, maka segala daya dan kekuatan sebagai manusia itu sudah habis. Secara fisik badan remuk karena tidur sudah tidak keruan, ya. Secara hati remuk karena melihat orang tua kami menderita di dalam sakitnya. Hanya bisa menangis kepada Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Sampai tidak tahu bagaimana berdoa. Ketika harus berdoa Bapa kami saja. Karena sudah terlalu letih untuk berdoa. Setiap kali berdoa dan lebih banyak berdoa Bapa kami. Berdoa Bapa kami saja. Tetapi justru di saat-saat seperti itu, ketika kami menghadap Tuhan di dalam doa dan menyerah Tuhan, saya sudah tidak kuat. Tuhan, kami sudah tidak sanggup. Ketika merasa nol di hadapan Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan itu nyata. Dan jawaban doa itu cepat sekali kami terima. Baru mengucapkan doa, bahkan bukan doa, mengeluh saja di dalam kepada Tuhan. Aduh Tuhan, ini bagaimana ya? Langsung Tuhan memberikan jawaban doa. Itulah indahnya. Itulah indahnya Tuhan kita ini, saudara. Tuhan tidak melepaskan kami dari kesesakan. Tuhan tidak melepaskan kami dari keletihan. Tuhan tidak melepaskan kami dari air mata. Semua itu Tuhan izinkan. Kami harus saya secara pribadi, saya tahu adik-adik saya juga ya. Tuhan mengizinkan kami berhadapan dengan pekerjaan kedagingan di saat mau marah. Daging ini rasanya mau marah, mau kecewa. Daging ini dirongrong dengan roh penuduh. Seakan-akan apa yang kami lakukan sebagai anak itu sepertinya belum cukup. Tidak cukup. Ketika melihat penderitaan orang tua kami. Tuhan mengizinkan kami melalui semua itu. Tetapi kami menyadari. Itu adalah proses pengudusan kami. Tuhan menundukkan kami. Supaya apa? Supaya kami mengangkat kepala kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, tolong. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan kami. Untuk mendampingi Mama. Saya tidak tahu, saudara, Tuhan sedang membawa saudara sekarang pada masa-masa seperti apa. Tetapi sebagai satu umat manusia, Tuhan sedang membawa kita di dalam pandemi ini. Bahkan kita lihat virus ini semakin lama kayaknya semakin buruk, semakin ganas. Ya. Tapi Tuhan izinkan. Tidak salah kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan angkat ini pandemi. Tidak salah. Tapi kalau boleh saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita berdoa, Tuhan pimpin saya. Tolong saya, tolong kami untuk kami berjalan melalui pandemi ini. Kalau Tuhan dari surga mau angkat dalam sekejap ini, hilang ini virus ini, bisa. Dalam kehendak dan keinginan Tuhan, itu dalam kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Bisa, sekejap mata saja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi setelah saya melalui proses yang Tuhan izinkan dalam keluarga kami, saya lihat doa yang pas, yang tepat, yang mesti kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami, pimpin saya untuk melalui pandemi ini. Mungkin pandemi ini tidak diangkat, belum diangkat
Masih mau ada varian-varian baru lagi yang kita tidak tahu modelnya bagaimana. Tapi kita berserah kepada Tuhan. Bahwa kami Tuhan melalui lautan ini. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak mengeringkan itu laut merah. Itu laut merah tetap ada. Tapi untuk menyelamatkan orang Israel ini, apa yang Tuhan buat? Itu laut merah tetap ada. Tapi Tuhan belah itu laut merah. Lalu orang Israel berjalan melewati laut merah itu. Dan mereka bisa berjalan melewati laut merah itu. Karena Tuhan bersama dengan mereka. Begitu juga kita di dalam dunia ini, saudara. Mari kita menghadapi pekerjaan kedagingan yang masih bisa merongrong kita, menghadapi pekerjaan kedagingan itu dengan kekuatan dan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Ya. Next. Mari kita pegang janji Tuhan, Bapak Ibu. Dalam Yohanes 14 dan 16. Yohanes pasal 14 dan pasal 16. Saudara, di situ banyak janji penyertaan oleh Roh Kudus untuk kita. Jadi kita tidak usah khawatir. Di dalam Yohanes 17 ayat 9 sampai ayat 12 ini adalah bagian kesukaan saya, saudara. Nanti saudara silakan baca bagian firman Tuhan ini. Ini adalah doa Yesus kepada Bapa agar kita dipelihara dalam nama Bapa Sorgawi saat kita masih di dunia ini. Ini luar biasa. Yang memelihara kita adalah Bapa Sorgawi. Dan kita dipelihara di dalam namanya. Itu nama yang dahsyat. Karena di dalam namanya itu ada kuasa kehidupan. Ada kuasa kasih. Ya, untuk kita. Dan itu adalah kuasa yang tidak ada tandingannya, yang tidak terbantahkan. Ya. Yang berikut, poin yang kedua Bapak Ibu. Apa artinya kita hidup bersama dengan Roh Kudus di bawah pimpinan Roh Kudus? Kalau kita melihat ayat 22 sampai dengan ayat 23, di situ firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hidup bersama dengan Roh Kudus artinya hidup yang menghasilkan buah roh. Artinya, hidup yang menghasilkan buah roh itu adalah hidup yang produktif bersama Roh Kudus. Hidup yang produktif bersama Roh Kudus. Kita harus bisa produktif dengan waktu kita. Ya. Jangan waktu dibuang sia-sia. Saya ingat waktu masih remaja begitu. Kalau nonton TV itu mama saya itu enggak akan membiarkan kami nonton TV sambil tongkat dagu, itu tidak. Sambil nonton TV nanti kami disuruh kupas bawang. Kayaknya menurun ke saya. Kalau saya lihat anak saya duduk nonton TV, saya suruh ya sambil lipat pakaian. Begitu. Menggunakan waktu harus produktif, menggunakan uang harus produktif, ya. Punya kendaraan harus produktif. Saya pernah melihat di Facebook itu ada seorang mahasiswa, dia kredit motornya harga 15 juta. Nah, pagi motor itu dia gunakan untuk jualan bubur ayam sampai jam 10, setelah itu dia kuliah. Ya, itu produktif. Ya. Harus begitu. Ya. Jadi itu barang itu tidak sia-sia di situ. Hidup itu memang begitu. Tetapi ya, yang terlebih di atas segala sesuatu itu adalah hidup kita harus produktif bersama Roh Kudus. Harus produktif menghasilkan buah roh. Jangan kita hanya produktif menghasilkan uang. Makin hari makin banyak uang, makin hari makin banyak uang.
Makin hari makin kaya, hari ini punya rumah 1, besok rumah 10. Itu kan cara hidup dunia, orang dunia ini kan, cara hidup dunia ini seperti itu. Anak Tuhan itu hidupnya produktif nomor 1, menghasilkan buah roh bersama Roh Kudus. Buah roh itu tidak dapat dipalsukan. Dan berdasarkan Roma 8 ayat 14, buah roh itu merupakan identitas orang yang hidup bersama Roh Kudus. Ya. Kalau karunia-karunia, ya, mujizat-mujizat itu bisa ditiru oleh si jahat. Ya, si jahat itu dia bisa membuat mujizat juga. Bisa. Tetapi buah roh itu tidak dapat dipalsukan. Karena itu langsung berkaitan dengan bagaimana Roh Kudus itu berdiam dan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan hidup menghasilkan buah roh itu, ya, itu harus kita inginkan, ya, harus menjadi keinginan yang kuat dalam hidup kita untuk menghasilkan buah roh. Apa yang menjadi keinginan kuat kita sekarang? Sekarang ini seluruh dunia bahkan menginginkan supaya sembuh, ya kan? Supaya tidak ada lagi COVID ini. Tetapi di atas segala sesuatu, yang terutama di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, yang membedakan kita dengan dunia ini adalah kita harus punya keinginan yang kuat untuk menghasilkan buah roh. Ya pandemi-pandemi, COVID, tapi harus ada buah roh yang tetap dihasilkan dalam hidup saya. Orang harus bisa melihat bagaimana saya mengendalikan diri. Orang harus bisa melihat bagaimana saya menunjukkan kasih. Orang harus bisa melihat bagaimana saya tetap memiliki damai sejahtera. Orang harus bisa melihat bagaimana saya tetap mempunyai hati yang baik. Ini sekarang Jawa dan Bali ini kan sedang PPKM. Mulai tanggal 3 Juli. Tanggal 2 Juli malam, ya habis maghrib begitu saya pergi ke pasar swalayan di dekat rumah, dan biasanya itu kasir itu cuma buka 2. Malam itu semua kasir dibuka, dan itu yang ngantri itu panjang sampai ke belakang. Toko itu tutup jam 8. Ketika saya keluar dari situ, itu jam 8, itu antrian di kasir itu masih panjang ke belakang. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba menampung, menumpuk, membeli barang untuk persiapan PPKM. Nah, dalam situasi seperti itu justru kita harus menunjukkan buah roh. Saya baik tidak sama orang. Saya sangat diberkati dengan seorang teman beberapa hari yang lalu. Kami bertemu dengan dia. Dan saya sangat diberkati. Dia punya komorbid banyak, jantung penyempitan di 3 titik, dia ada sinusitis yang sangat parah sampai waktu itu dia harus dioperasi, tapi puji Tuhan tidak jadi. Sampai lidahnya itu sudah mati rasa, ya, makan itu tidak ada rasanya sama sekali. Lalu dia punya sakit perlemakan hati. Jadi hatinya, levernya itu dikelilingi lemak. Begitu banyak sakitnya. Menantunya adalah seorang perawat. Ketika mereka sedang keluar ke apotek, ada tabung oksigen di situ yang portable. Menantunya bilang, "Mah, mari kita beli ini buat jaga-jaga." Lalu teman saya itu bilang begini, "Tidak usah. Memang saya sakit banyak, tapi kan saat ini saya tidak sakit. Mungkin ada orang lain yang memerlukan tabung itu. Jangan kita ambil. Kita ambil juga nanti sampai di rumah. Kita bilang jaga-jaga, tahu-tahu kita tidak pakai. Di sebelah sana mungkin ada orang yang mati karena tidak ada tabung oksigen. Jadi biarkanlah." Seperti itu, saudara. Saya sangat diberkati. Aduh, iya, kita anak Tuhan itu harus seperti itu. Hidup menghasilkan buah roh. Kita hanya bisa seperti teman saya itu. Dia hanya bisa melakukan seperti itu, berbuat demikian. Kenapa? Karena dia menghasilkan buah roh. Saya jadi mengevaluasi diri saya, Tuhan.
Teman saya bisa begitu, Tuhan pimpin saya juga kepingin seperti itu Tuhan. Saya mau seperti itu. Kita harus seperti itu. Pandemi-pandemi, virus-virus. Ya. Tapi hidup menghasilkan buah roh. Sehingga kita bisa mewujudkan, menampakkan buah roh dalam hidup kita. Itu adalah hal yang utama yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat 5, pasal 5 ayat 22 sampai 23, di situ kita bisa melihat firman Tuhan mendaftarkan buah-buah roh di situ. Kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini semua ini buah roh ini mulainya dari mana? Mulainya itu bukan dengan perbuatan. Mulainya itu bukan dari daging, tidak. Mulainya itu bukan dari tangan kita. Mulainya itu bukan dari mulut kita, ya. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, semua buah roh tadi yang sudah kita lihat daftarnya itu mulainya dari mana? Mulainya itu dari roh kita, ya. Dari manusia rohani kita. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bagan ini, lihat bagian lingkaran yang paling dalam ya. Ada tulisan spirit di situ ya. Itu roh kita. Manusia itu terdiri dari roh, spirit, ya, kemudian soul, ya, jiwa, kemudian body ya, tubuh ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, buah roh itu mulainya dari mana? Mulainya di sini. Di dalam roh manusia, roh kita. Ya. Karena apa? Ini adalah medan operasinya Roh Kudus. Roh bekerja dengan roh. Roh Kudus mempengaruhi roh manusia kita. Ya. Buah roh itu dihasilkan di sini terlebih dahulu. Kemudian itu termanifestasi di dalam jiwa kita. Ya. Lihat di dalam jiwa kita ini adalah pikiran, ya, perasaan, emosi, dan kehendak, will. Ya. Jadi buah roh yang namanya kasih itu dihasilkan di sini, di dalam roh kita oleh Roh Kudus. Kalau kita memberikan keleluasan kepada Roh Kudus untuk bekerja, maka jiwa kita akan memanifestasikan kasih. Kasih di dalam pikiran kita, kasih di dalam kehendak kita jadi ingin bertindak kasih, kasih di dalam perasaan kita. Dan bisa dilihat oleh orang lain bila kasih itu terwujud di dalam perilaku kita, melalui tubuh kita, melalui perkataan kita, dan perbuatan kita. Jadi penting sekali kita untuk menundukkan manusia rohani kita ini kepada Roh Kudus. Roh Kudus harus bekerja di sini untuk menghasilkan buah-buah roh itu. Supaya jiwa kita dipengaruhi, jiwa kita itu dikuasai oleh buah roh, lalu perilaku kita menunjukkan buah roh itu bisa dilihat dan diketahui, dirasakan oleh sesama, bisa jadi berkat untuk orang lain. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, hidup bersama Roh Kudus artinya hidup berjalan di dalam roh. Ayat 25, jika kita hidup oleh roh, kita juga dapat berjalan di dalam roh. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ada kontinuitas dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari kita selalu kontinu, berkelanjutan dipimpin oleh Roh Kudus. Maju, menjalani hidup selangkah demi selangkah bersama dan dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini ada penyerahan diri dan ketaatan terhadap Roh Kudus. Buang ego dan hikmat pribadi. Ya. Apa bunyi doa kita pertama ketika kita bangun pagi?
Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong keluarga saya, dan sebagainya. Saya tidak mau katakan itu salah, tidak apa-apa. Namanya kita berdoa untuk kepada Tuhan kan Bapa kan kita anak kita boleh minta kepada Bapa ya tidak salah. Tetapi alangkah baiknya jika ketika kita buka mata di pagi hari, lalu kita katakan kepada Tuhan Bapa kita yang sangat mengasihi kita itu kita katakan, Tuhan pimpin hidup saya hari ini dengan Roh Kudus-Mu. Saya mau taat kepada pimpinan-Mu Tuhan. Saya tidak mau anggap diri saya pintar, saya tidak mau mengandalkan manusia. Saya mau jalani hari ini, apa yang akan saya temui hari ini saya tidak tahu Tuhan, tapi Tuhan pimpin saya. Saya pikir itu doa yang ketika kita mengucapkan itu Bapa kita di surga, pasti dia senang sekali. Kita akan langsung menyentuh hatinya. Ya seperti kita lah. Kalau kita bilang sama orang tua kita kan, Bapak Mama hari ini saya mau taat, saya mau dengar. Orang tua kita langsung senang. Oh, mau kita diarahkan, Bapak Mama arahkan saya hari ini, pasti orang tua kita senang kalau kita berkata demikian ya. Jadi artinya kita itu bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah gaya hidup kita, gaya hidup anak Tuhan itu bersedia untuk dipimpin Roh Kudus. Ya. Gaya hidup menyangkal diri, bukan aku, melainkan Tuhan. Gaya hidup bukan kekuatanku, tetapi kekuatan Tuhan. Bukan kemampuanku, melainkan kemampuan Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup di dalamku. Next. Kita semua tahu ilmu padi, ya, ilmu padi ini. Ya, kalau semakin berisi itu semakin merunduk. Padi itu kan begitu. Maka pepatah ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita semakin berilmu itu harus semakin rendah hati. Semakin punya, semakin rendah hati. Tidak boleh sombong. Tapi coba kita teliti lagi, ya, kita manusia ini. Ketika kita semakin punya, kita kan mau menunjukkan bahwa kita punya, ya kan begitu. Ketika kita semakin berilmu, kita semakin digoda untuk menunjukkan kita berilmu. Saya tahu, saya bisa. Makanya saya taruh di sini tanda tanya. Ketika kita punya, semakin kita berilmu, semakin banyak kita punya aset, semakin banyak kita punya kelebihan. Semakin kita berhikmat di mata orang, hebat ukuran dunia ini. Apakah semakin kita merunduk kepada Tuhan? Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Tuhanlah yang lebih tahu daripada saya. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Tuhanlah yang lebih punya daripada saya. Saya ini nol di hadapan Tuhan. Tuhan harus menjadi kekuatan saya. Tuhan harus menjadi pimpinan saya. Bukan saya memimpin diri saya sendiri, Tuhanlah yang menjadi pemimpin saya. Ya. Ini ada satu pepatah yang menarik, saudara. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk dijadikan baru di dalam Kristus. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan penyerahan kita. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, peluang untuk semakin diperbaharui, semakin menjadi manusia yang baru. Semakin berilmu kalau pakai ilmu padi, ya. Semakin bijaksana kalau pakai ilmu padi. Tetapi kita hanya bisa dijadikan baru di dalam Kristus bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan penyerahan kita. Penyerahan kita kepada Tuhan, katakan, Tuhan, saya berserah kepadamu. Engkaulah yang berkuasa, Engkau yang berdaulat di dalam kehidupan saya. Kalau kita tidak mengatakan begitu, ya, kalau kita tidak menyerah kepada Tuhan, ini kedagingan ini dia akan semakin merajalela. Dia akan bisa menguasai kita. Ya. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu, sebelum kenaikannya ke surga, Kristus memastikan kepada para muridnya bahwa mereka tidak akan
ditinggalkan sendirian. Dan Kristus mengutus Roh Kudus-Nya bagi para muridnya. Roh Kudus adalah penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Itu kata firman Tuhan, itu janji firman Tuhan. Maka undang dan taati Dia, maka Ia akan berbicara dan memimpin Anda. Menolong kita di dalam gaya hidup beriman. Ini satu ayat firman Tuhan yang sangat memberkati saya secara pribadi. Ini dari Injil Lukas ya, kalau tidak salah itu Injil Lukas pasal 18 ya, kalau tidak salah ya. Lukas 18 ayat 8 ya. Lukas 18 ayat 8. Firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu bahwa Dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, akankah Dia mendapati iman di bumi ini? Yesus adalah pembela kita. Dan pada akhir zaman Dia akan datang dan Dia akan membela kita. Firman Tuhan katakan. Bisa kembali ke slide yang tadi. Slide yang terakhir. Dia akan datang kembali dan Dia akan membela kita. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika datang, akankah Anak Manusia mendapati iman di bumi ini? Saudara, saat ini Tuhan sedang memandang kita. Setiap kita. Dan satu pertanyaan yang Tuhan ajukan adalah, apakah aku mendapati iman di bumi? Di saat-saat seluruh dunia, bahkan saat ini sedang mengalami kesesakan, apakah Tuhan Yesus akan mendapati iman di bumi? Tuhan Yesus akan mendapati kita ada iman. Ya. Sekali lagi, kita hanya bisa menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya ada iman. Kalau apa? Kalau kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Hidup bersama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Undang Dia, taati pimpinannya. Kiranya saudara diberkati. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta untuk memimpin kita di dalam perjamuan kudus dan doa syafaat. Ya, mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami hidup berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh karena dengan menyerahkan hidup kami dan mengundang Roh Kudus hadir di dalam hidup kami untuk memimpin kami, maka kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sucikanlah kami ya Tuhan, dengan firman-Mu pada pagi hari ini, kuduskan kami semua, dan kembalikan kami semua sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau ada jalan-jalan kami yang menyimpang dari jalan-jalan-Mu ya Tuhan, kami mohon ampun atas semua dosa-dosa dan kesalahan kami, dan layakkanlah kami ya Tuhan, melalui darah Kristus membasuh semua dosa-dosa kami, sehingga pada pagi ini kami boleh layak untuk menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu.
Dan ketika kami mengingat tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kami, biarlah iman kami juga boleh semakin diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Baik, mari kita mempersiapkan roti dan anggur untuk kita masuk ke dalam meja perjamuan kudus Tuhan pada pagi ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Kristus sambil kita mengingat apa yang terjadi sebelum dia disalibkan. Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Saya mengundang kita semua mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil kita mengingat tubuh Kristus yang sudah dihancurkan, yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita, yang menjadi perlambang dari roti kehidupan. Dan juga sambil mengingat firman Tuhan yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Maka sekarang makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Dan malam itu juga Tuhan Yesus itu setelah para murid memakan roti yang ia gambarkan sebagai tubuhnya, ia mengambil cawan yang berisi anggur, dan dia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang diberikan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita, sambil kita mengingat darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di Bukit Golgota untuk menyucikan semua dosa-dosa kita. Mari kita meminumnya dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini boleh kembali mengingat apa yang Kau buat di Golgota 2000 tahun yang lalu. Engkau mati untuk semua dosa-dosa kami ya Tuhan, dan dosa-dosa semua orang yang percaya kepadamu. Engkau sudah mengorbankan dirimu, membuka jalan keselamatan bagi setiap orang yang memandang kepadamu dan menaruh pengharapannya kepada Kristus. Kami semua adalah orang berdosa, kami tidak layak untuk menerima anugerah-Mu, tetapi karena kasih-Mu yang sedemikian besar dan ajaib, kami boleh dilayakkan. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami, pakailah kami menjadi alat yang indah di tangan-Mu. Dan saat ini juga kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, berilah hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola krisis yang luar biasa berat saat ini. Berilah mereka ketenangan dalam berpikir, dan juga tuntunlah mereka ya Tuhan, Presiden kami, Wakil Presiden, dan semua aparat
pemerintah, para menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, kepolisian, tentara, dan secara khusus para dokter dan perawat yang ada di garis terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah mereka Tuhan, lindungilah mereka ya Tuhan, berikanlah hikmat-Mu sendiri Tuhan, sehingga bangsa ini boleh selamat keluar dari krisis yang besar. Mari Tuhan, kami mengundang Engkau, menyatakan kasih-Mu, menyatakan belas kasihan-Mu kepada bangsa kami. Tuhan, tolonglah supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami yang sakit saat ini terkena COVID. Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka. Untuk Bapak Sabar Sianturi dan untuk Cik Sian yang juga masih dalam pemulihan. Oh Tuhan, kami bersyukur bahwa mereka boleh melewati saat-saat yang berat, dan sekarang dalam masa pemulihan. Tuhan kuatkan, Tuhan sempurnakan kesehatan mereka, dan biarlah mereka boleh menikmati tubuh yang baru, yang segar, yang sehat. Juga semua kami yang ada saat ini, Tuhan Kau jamah, lindungi kami semua, seluruh anggota keluarga kami, dari virus yang ganas ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh tempat. Engkau memberkati para hamba Tuhan, juga semua anak-anak-Mu yang mengalami masa-masa yang sulit. Tuhan kiranya menolong mereka, dan tetap supaya gereja Tuhan ingat untuk memperhatikan sesamanya yang menderita. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Dan sekali lagi kami menyerahkan hidup kami di hari-hari yang ada di depan. Berkati kami semua. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan waktu selanjutnya kepada Ibu Pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali memuji Tuhan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi bersama pujian ini, Pelangi Kasih-Nya.
cinta roti satu tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya ganti menanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan sedang merendam. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya ganti menanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saat itu amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Shalom untuk kita semua. Shalom. 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 Hello. Hello. Halo Ebi. Hello. Oh iya. Silakan. Halo Opung. Mana? Dari Sian mungkin mau sharing satu minggu ini apa yang dirasakan, apa yang dialami. Hari Minggu, Pong. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Mari silakan Cik Sian. Sharing sedikit kita dengar. Noel. Masih lemas banget. Masih lemes ya, iya. Sudah bisa makan? Kalau tidak dipaksa ya nggak bisa. Iya. Mama harus paksa dong, Ma. Makanya dipaksa kok. Iya. Itu jalanan makanan Mama juga panjang tuh si Deborah. Ini kirim cari kemana-mana. Biar Mama tambah semangat makannya. Iya. Ya itu memang apa? Ini prosesnya. Ini yang varian yang baru ini memang ininya lebih panjang. Jangankan yang sudah 80 tahun. Ini saya punya ini PT saya di Selfit. Wah, itu turun naik juga deh, padahal dia sangat ini masih 30 tahun.
Jadi memang ini variannya lebih berat. Yang ini cuman yang utama itu kita sudah blokir lah virusnya itu ya. Oke. Mama makan apa hari ini, Mam? Sarapannya? Sarapannya telur. Sama bubur. Apa sih tadi? Lupa. Lupa. Gak apa-apa. Yang penting Mama udah sarapan. Sudah. Jusnya dihabisin, Mak. Iya. Jus apa? Jeruk hari ini. Jeruk. Pakai kefir. Udah minum kunyit, Mam? Badannya masih sakit? Sudah minum kunyit. Udah lengkap tuh asupannya. Nggak apa-apa, Mam. Pak Jani. Iya. Iya. Kalau itu Pak Jani 2 minggu dia di ini. Itu baru pulih. Terus ada teman kita di Semarang. Dia terlambat minum ivermectin dan dia juga cuma minum 2 butir. Jadi kritis dia 2 minggu. Tempat saturasi oksigennya 50. Mau. Tapi ya puji Tuhan dia masih survive lah. Cuman ya itu, dia cuma minum 2 butir. Iya. Ini semua yang masih punya ivermectin siapa ini? Yang nggak punya? Kalau Bu Metan masih punya ivermectin? Enggak, belum dapat. Kemarin nyari di apotek, tapi katanya harus pakai resep dokter. Iya, iya. Nggak mau dijualin soalnya. Iya, kita lagi tunggu dari Bu Grice nih. Dia apa? Dia mau kirim stoknya ya ke kita ya. Nggak jadi. Stoknya juga udah habis. Berarti nggak jadi dia kirim. Sekarang ini Sama dari Bu Grice lagi nggak ada stok. Coba kontak ini si Kak Ibet yang di Medan. Puas. Oke, iya. Bebek. Cuman sudah Ya, si sudah Bebek. keluar pengumuman dari Menteri Kesehatan toh tentang harga-harga itu. Jadi memang tidak boleh lebih dari 10.000. Ya mudah-mudahan itu kemudian bisa memperlancar lah ini peredaran ivermectin ini. Kemarin temannya si Sarah bilang, kemarin teman Sarah beli ivermectin itu karena papanya kena COVID 400.000 1 strip. Kayaknya yang Bapak Kora bilang nggak bisa lebih dari 10.000 itu yang Indofarma tuh Bapak Kora. Iya, Indofarma memang. jadi sekarang suara saya bisa didengar ya? Bisa. Bisa ya. Jadi sekarang ini memang dari PT Harsen ini mengalami kesulitan karena stok mereka juga sudah habis. Sorry Kak, nggak terlalu jelas. Oke, sorry ya. Sekarang udah jelas ya? Nah, Ya. Jadi kemarin saya bertelepon dengan Bu Grice. Jadi sekarang ini kesulitannya adalah kan kalau dari PT Harsen itu di harga eceran tertingginya itu kalau di kemasannya itu kan 256 ya, 259 untuk 1 strip itu isinya 10 butir gitu. Nah, tapi sekarang dari PT Harsen itu sudah habis stoknya dan juga nampaknya mereka juga tidak diizinkan lagi untuk memproduksinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang di luar sana yang 400 ribuan itu sudah istilahnya permainan lah begitu. Karena aslinya kan dari PT Harsen itu kan tidak seperti itu harganya. Gitu. Nah, jadi memang kita harus, ya inilah yang seperti saya katakan tadi, hari-hari ini kita
Ya memang Tuhan izinkan ya terjadi, kita itu harus beriman ya, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena ya puji Tuhan pemerintah mau memproduksi melalui BUMN itu sehingga harganya seperti yang disampaikan itu di bawah 10.000 per butir. Kita semua sedang menunggu itu, tetapi permasalahannya sekarang ini kan orang sedang membutuhkan dan kita tidak tahu ini yang 7.000 ini belum ada di pasaran begitu kan, belum ada. Sedangkan yang dari PT Harsen itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh berdoa, kita minta kemurahan Tuhan supaya itu apa yang akan diproduksi pemerintah itu bisa segera terlaksana, bisa segera terwujud supaya banyak orang menolong. Karena seperti Bu Grice itu tadi malam dia cerita, dia sendiri sampai menangis gitu karena ada yang nelpon itu nangis gitu, Bu tolong dong saya 14 orang satu keluarga ini katanya seperti itu. Dia tangannya juga sudah kosong, dia mau menolong bagaimana? Aduh Pak, tidak bisa lagi katanya, tidak ada lagi seperti itu. Jadi ya kita hanya bisa mendukung dalam doa ya. Puji Tuhan Bu Grice ya akhirnya kalau Pak tidak keberatan saya bisa berdoa. Saya berdoa untuk Pak saja ya begitu. Seperti itu. Jadi dan Bu Grice mengatakan memang ada yang menghubungi dia itu dan dia curiga itu memang mau dijual lagi gitu. Jadi ada apotek yang menghubungi dia itu dan mau dijual lagi dan kemarin itu teman saya di Surabaya juga bilang jemaatnya beli di apotek itu 400.000 memang mereka buat. Jadi saya pikir itulah kenapa Pak Menteri, Pak Luhut itu dongkol gitu ya. Harganya jadi gila-gilaan. Jadi di di toko online juga saya lihat ada yang sudah sampai 600.000, ini sudah tidak masuk akal semuanya gitu. Jadi kita harus berdoa juga supaya jangan terjadi kekacauan lah di negeri kita ini, terutama dalam masa PPKM darurat ini ya di Jawa dan di Bali. Ya mohon doanya saudara-saudara supaya PPKM ini juga dapat berlangsung berjalan itu dengan tenang ya, orang tidak panik ya. Ya jangan terjadi kerusuhan dan sebagainya seperti itu. Ya, kita percaya pemerintah juga alat di tangan Tuhan kan untuk mengadakan pemulihan bagi bangsa dan negara kita. Jadi memang kita perlu banyak berdoa untuk itu.